Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa sekalian, para netizen penggemar channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Wah, jadi yang kita bertani ini tujuannya untuk memajukan pertanian untuk negara kita tercinta. Nah, kali ini bahasan mengenai herbisida dan pengendaliannya terhadap gulma. Kita tanyakan ahlinya dari praktisi yang memang sudah menggunakan, nanti kita lihat keefektifannya itu bagaimana. Jadi yang kita bahas adalah herbisida pratumbuh. Oh, betul kan Pak Amin? Betul, herbisida pratumbuh. Ya, karena kan ada itu tadi bahasa Inggris pre-emerge. Wah, jadi kita pakai bahasa Indonesia apa? Iya. Tumbuh, kan gitu. Jadi sebelum tanaman tumbuh itu udah kita supaya bersih terus, kira-kira kan begitu, supaya mempermudah kita berbudidaya. Jadi silahkan Pak Amin bagaimana menjelaskan punyanya ini herbisida pratumbuhnya itu apa Pak Amin? Nama dagangnya Sumimax 50 WP. Oh, Sumimax. Nah, nanti jelasnya bagaimana, bahan aktifnya apa, cara kerjanya bagaimana, yang lebih jelas nanti Pak Amin yang akan menjelaskan tentunya. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu yang sejelas-jelasnya Pak Amin, terutama ini karena kita cerita kelapa sawit, ya di kelapa sawit dulu. Nanti kalau ada yang lain ya monggo dijelaskan secara detail juga. Oke. Ya, silakan Pak Amin. Halo, ya baik para pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman tentang mengendalikan gulma yang belum tumbuh atau pratumbuh. Jadi dalam keseharian di kalangan di petani itu disebut sebagai pembeku biji. Padahal herbisida pratumbuh ini biasanya mematikan biji rumput yang baru berkecambah. Nah, herbisida pratumbuh ini di tempat kami nama dagangnya adalah Sumimax 50 WP dengan bahan aktif flumioxazim 50%. Nah, seperti saya sampaikan tadi, dia cara kerjanya adalah setelah kita semprotkan pada tanah, jadi urut-urutannya yang pertama itu tanahnya digemburkan dulu, misalkan dicangkul atau dibajak, kemudian bongkahannya itu dikecilkan dahulu. Setelah itu baru kita semprot dengan herbisida Sumimax 50 WP. Nah, konsentrasi dalam satu tangki itu kita pakai 7 sampai dengan 10 gram per tangki 15 liter atau dosis per hektar sekitar 200 sampai 300 gram per hektar. Sangat kecil sekali dosisnya. Nah, setelah itu kemudian tanahnya sudah bersih dari seresah, dari sisa-sisa tanaman dalam kondisi yang agak lembab, kita semprotkan dengan larutan Sumimax tadi, kita semprotkan di atas permukaan tanah. Nah, setelah kita semprotkan di atas permukaan tanah, Sumimax ini membentuk lapisan seperti selimut menyelimuti tanah sehingga biji-biji rumput yang ada di dalam tanah pada saat dia berkecambah kemudian keluar dari tanah dan menyenggol selimut yang sudah terbentuk tadi. Pada saat kecambah itu menyenggol selimut, maka kecambah itu akan teracuni dan akhirnya kecambah itu menjadi mati. Jadi kecambah menjadi mati sehingga tidak berhasil tumbuh menjadi rumput. Nah, dengan cara ini kita bisa mematikan gulma itu dia sebelum tumbuh menjadi besar. Dan cara ini sangat membantu bapak-bapak atau ibu-ibu tani yang mempunyai tanaman kelapa sawit atau tanaman yang lain. Inilah petunjuknya Pak Agus.
Ya, berarti dipakai untuk land clearing ya kan Pak, itu kalau di Iya, sawitnya. di sawit itu bisa dipakai untuk land clearing, jadi tanahnya sudah siap sebelum ditanami, jadi disemprotkan dahulu di piringannya, baru ditanami, atau setelah ditanam sawit, kemudian disemprotkan di piringan kelapa sawit. Kelebihannya tidak berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit. Satu itu. Yang kedua, untuk tanaman sawit yang sudah besar, ya sudah tumbuh, bisa disemprotkan di area piringan. Ya, di area piringan bisa disemprot secara tunggal untuk mematikan biji gulma yang ada di dalam tanah. Bisa juga dicampurkan dengan herbisida lain. Jadi dia sinergis dengan herbisida lain. Nah, karena Sumimax ini sifatnya kontak, sehingga untuk tanaman sawit yang TBM belum menghasilkan, tidak memiliki pengaruh terhadap tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Seperti itu Pak Agus. Berarti tidak fitotoksik gitu kan? Betul, tidak fitotoksik. Ya, jadi berarti ini kalau Pak Amin, kalau dipakai berarti kan bisa memperpanjang siklus untuk weedingnya itu tadi kan? Betul. Karena itu nggak tumbuh lagi rumput-rumputnya itu biji-bijinya gitu. Bahkan dia bisa bertahan di dalam tanah itu sampai kondisi 90 hari setelah disemprot. Jadi sampai dengan 3 bulan setelah disemprot, biji-biji yang ada di dalam tanah yang akan tumbuh dan bersenggolan dengan racunnya tadi, maka itu akan menjadi mati, sehingga bisa memperlama rotasi aplikasi herbisida periode berikutnya. Iya. Seperti itu. Ya, mantap ini kesimpulannya. Ya, berarti kalau di sawit penggunaannya di waktu land clearing atau di piringan, ya di kan? Piringan, betul, ya. Tapi kan ngomong-ngomong ini Pak Amin, bisa diaplikasikan di tanaman lain nggak ini apanya? Iya. Izinnya Jadi gitu loh. dari sisi izinnya saat ini Sumimax ini selain dipakai di kelapa sawit, juga dipakai di perkebunan tebu, kemudian dipakai juga di tanaman hutan tanaman industri seperti akasia, kemudian kayu putih, bahkan saat ini sebentar lagi kami mendapat izin untuk pemakaian di tanaman singkong. Nah, sama juga prosesnya. Jadi kalau kita bicara tanaman singkong, kadang-kadang kelapa sawit, saya menemukan salah satu perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara ya. Iya. Kita di situ sebelum dia untuk rotasi, sebelum nanam sawit untuk memutus siklus hama di lokasi itu, dia satu periode 1 tahun itu dirotasi dengan menanam singkong, dan mereka sudah menggunakan Sumimax ini untuk aplikasi sebelum tanam singkong. Itu di Sumatera Utara. Nah, sekarang kita lagi kembangkan lagi di area Lampung yang merupakan pusat tanaman singkong di Indonesia. Iya, nanam singkongnya pun untungnya juga lebih besar kadang. Iya, benar. Jadi itu apa, kami kan ada program itu kan Pak Amin. Jadi PSR ada intercropping. Nah, jadi intercroppingnya itu di TBM itu sawit dengan salah satunya singkong, ya kan gitu. Iya. Nanamnya mudah, hasilnya bagus. Kan? Jadi Sumimax tadi kan pasti mendukung itu kan teknologi. Betul. Nah itu yang diharapkan. Bahkan pengalaman kami di percobaan di Lampung itu untuk tanaman singkong, 1 hari sebelum tanam atau 1 hari setelah tanam singkong itu disemprotkan dengan Sumimax sekitar 200 sampai 300 gram per hektar, dari dosisnya kecil sekali, dan 1 kali aplikasi ini sampai singkong dipanen. Jadi setelah aplikasi Sumimax tidak perlu lagi melakukan penyemprotan herbisida sampai singkong dipanen. Itu kelebihannya di situ. Selain biayanya juga lebih murah per hektar, bisa menghemat kesibukan petani yang lain. Dia bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan kegiatan produktif yang lainnya. Nah, itulah yang disenangi oleh teman-teman petani singkong. Oh iya, jadi Sumimax cocok untuk singkong. Gitu. Nah, iya. Tanaman lain apa Pak Amin? Tanaman yang lain yang kita ya, sudah pertanyaan saya.
tadi HTI sudah tadi. Betul. Nah, apa lagi lupa saya tadi. Tebu. Tebu. Tebu sudah dipakai juga untuk tebu. Kemudian di kelapa sawit juga banyak perkebunan kelapa sawit yang sudah menggunakan ini. Kemudian kita cuma catatan saja beberapa jenis tanaman yang kita tidak rekomendasi untuk digunakan, yaitu tanaman yang jenisnya kacang-kacangan dan labu-labuan, karena dia agak sensitif terhadap jenis tanaman yang kacang-kacangan seperti kacang tanah, kemudian kacang panjang. Jadi ini aplikasi sebelum tanam ya, itu agak sensitif. Kita juga pernah coba di jagung, ternyata jagung juga bisa dipakai untuk persiapan sebelum tanam jagung. Tapi terus terang saat ini kita belum mendapatkan memproses izinnya di Komisi Pestisida. Yang lagi proses segera keluar adalah izin di tanaman singkong. Ya, kita kan harus menyampaikan apa adanya ya kan Pak Amin. Betul. Itulah kita kan yang kita jaga kan kita sampaikan apa adanya. Oke Pak Amin, terima kasih sudah berbagi secara jelas mengenai Sumimek itu tadi yang herbisida pratumbuh yang sangat membantu untuk mengurangi rotasi, dan tadi di singkong pun sekali aplikasi sudah jadi membantu budidaya kita. Jadi singkong dan sawit pun ada hubungannya juga itu. Betul. Iya. Bagus. Oke, Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Agus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.